Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa lagi bersama Ustazah Vivi Rasiah dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Semoga kakak-kakak senantiasa diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka pembelajaran kali ini dengan mengucapkan kalimat isti'adah wal basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas mengenai teks eksposisi. Apa sih teks eksposisi itu? Teks eksposisi merupakan paparan atau uraian yang berisi informasi dan pengetahuan yang dimuat secara singkat dan padat. Tujuannya yaitu untuk menjelaskan maksud dan tujuan suatu objek tertentu tanpa mempengaruhi sikap dan pendapat pembaca. Nah, di sini bisa dikatakan bahwa teks eksposisi ini adalah artikel ya, artikel ilmiah, artikel populer. Nah, di sini tujuan utamanya itu untuk memberitahukan atau menginformasikan kepada khalayak tentang suatu objek yang menjadi topik perbincangan dalam teks eksposisi. Kemudian, ciri-ciri teks eksposisi. Di sini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, bersifat objektif atau bersifat apa adanya. Di sini tanpa ada pengaruh dari penulis atau sudut pandang dari penulis. Berarti argumen yang ada dalam teks eksposisi itu terdapat fakta-fakta dan data yang berasal dari pendapat para ahli ataupun pakar-pakar tertentu atau bidang tertentu yang dibahas dalam teks eksposisi. Atau di sini objek itu tanpa ada campur tangan dari siapapun, murni keasliannya ya. Yang kedua, bersifat informatif, artinya bahwa teks eksposisi itu memberikan informasi kepada khalayak atau pembaca, yaitu berupa ilmu pengetahuan. Nah, ketika si pembaca membaca teks eksposisi, di situ ada ilmu yang bisa didapatkan. Kemudian ketiga, teks memuat fakta. Nah, di sini karena teks eksposisi itu adalah sebuah teks yang memang di dalamnya itu harus ada fakta dan data dan bukan opini. Tetapi di situ dapat berisi data-data yang asli atau real, baik berupa angka. Misalnya di situ ada tingkat kasus pembunuhan selama sedekade terakhir. Nah, itu merupakan contoh dari teks yang memuat fakta. Atau di situ bisa dikuatkan, fakta itu bisa dikuatkan dengan pendapat para ahli, kemudian pakarnya atau bidang tertentu, baik itu bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang geologi, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik tertentu yang dibahas dalam teks eksposisi. Keempat, menggunakan bahasa baku dengan ragam laras ilmiah dan gaya bahasa yang lugas. Nah, di sini maksud dari bahasa baku itu yaitu bahasa yang formal, bahasa yang bukan santai atau bahasa yang biasa kita ketika mengobrol dengan sesama teman, bukan seperti itu, tetapi bahasa baku itu adalah bahasa yang formal yang biasa digunakan dalam forum resmi. Kemudian, selain itu, tanda baca dan ejaan juga sangat diperhatikan yang ditulis berdasarkan PUEBI atau Panduan Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, tanda baca dan ejaan ini untuk menghindari kesalahan makna dalam sebuah kalimat. Jadi, tanda baca dan ejaan ini penting sekali dalam sebuah teks, agar makna
makna atau maksud yang disampaikan itu tersampaikan kepada pembaca atau khalayak. Selanjutnya, yaitu ada unsur-unsur teks eksposisi, yaitu dibagi menjadi dua, ada gagasan dan fakta. Gagasan disebut juga ide atau pendapat. Isinya berupa pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Nah, bisa dikatakan sebagai gagasan itu sebagai opini ya, kalau dalam sebuah berita atau teks eksposisi. Hanya sebagai praduga saja gitu, belum ada kepastiannya gitu, belum ada faktanya yang nanti harus ditekankan atau harus dijelaskan oleh fakta agar gagasan itu bisa diyakini oleh khalayak ketika dibaca oleh khalayak atau pembaca. Di situ ada contohnya. Yang pertama, jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah dan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Nah, itu merupakan contoh dari gagasan. Kenapa? Karena di situ kalimat tersebut itu masih opini, belum ada faktanya. Kenapa? Karena belum tentu gitu. 10 tahun mendatang itu hutan Sumatera akan musnah gitu. Nah, di situ juga dilengkapi dengan kata jika. Nah, jika pemerintah tidak cepat bertindak, berarti di situ masih ada komentar atau penilaian dari orang lain gitu. Masih ada penilaian dari orang lain. Mana mungkin sih gitu. Belum tentu ada faktanya gitu. Bahwa 10 tahun mendatang gitu hutan Sumatera akan musnah dan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Itu masih opini atau belum ada kepastiannya. Berarti kalau betul memang hutan Sumatera akan musnah, berarti itu harus didasari dengan fakta dan data agar kalimat tersebut bisa diyakinkan atau bisa dipercayai oleh si pembaca. Kemudian ada fakta. Fakta adalah keadaan peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Dalam teks eksposisi, fakta berfungsi untuk memperkuat gagasan sehingga diharapkan lebih meyakinkan khalayak. Nah, adanya fakta itu untuk menguatkan pendapat gitu. Ya, pendapat itu bisa berupa sumber rujukan dari para ahli, para pakar, atau bidang-bidang tertentu yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas gitu. Contoh, selama bulan Januari sampai Oktober, 45% dari keseluruhan titik kebakaran terkonsentrasi di Provinsi Riau. Nah, ini kalimat ini sudah menunjukkan adanya angka yang berupa dalam bentuk persen. Nah, di sini juga selama bulan Januari sampai Oktober 45% dari keseluruhan titik kebakaran terkonsentrasi di Pulau Riau. Berarti di situ titik kebakaran itu ada di Provinsi Riau gitu, dan ini merupakan termasuk kalimat fakta. Kenapa? Karena biasanya kalimat ini ada dalam sebuah berita. Nah, kalau berita kan pasti itu ada fakta dan datanya gitu. Entah itu dari wartawan yang mencari informasi di titik lokasi. Selanjutnya itu ada struktur teks eksposisi, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada tesis atau pernyataan umum, bisa dikatakan sebagai pernyataan umum ya, yaitu merupakan pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahas. Nah, di sini ini merupakan paragraf yang paling penting, yaitu sebagai pembukaan dalam teks eksposisi. Nah, di situ biasanya ditandai secara umumnya ya, ditandai dengan kata adalah, merupakan untuk memaparkan topik yang akan dibahas dalam teks eksposisi tersebut. Misal, kita ambil contoh daun sirih merah. Nah, kita bisa ambil nih dari kata daun sirih merah untuk dijadikan sebagai tesis. Daun sirih merah merupakan
tanaman yang memiliki banyak sekali manfaat. Tanaman ini bisa dijadikan obat tradisional untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Nah, itu bisa dikatakan sebagai tesis. Ini merupakan pendapat. Kemudian yang kedua, rangkaian argumen berupa sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelasan atas tesis yang dikemukakan sebelumnya. Tadi sudah dijelaskan ya contoh dari tesisnya. Nah, itu kan merupakan argumen dari penulisnya saja dalam tesis. Nah, dalam rangkaian argumen di situ harus memuat fakta. Nah, pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen penulis. Harus ada sumber rujukan dalam argumen tersebut, yaitu bisa kita cantumkan menurut para peneliti atau menurut peneliti bahwa daun sirih merah itu memang betul, atau bahwa daun sirih merah itu memiliki banyak khasiat untuk tubuh. Bisa seperti itu ya, karena di situ sudah dikuatkan oleh para peneliti. Atau kita bisa cantumkan menurut bidang kesehatan bahwa daun sirih merah itu bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Bisa seperti itu contohnya ya. Karena di situ sudah ada kata bidang kesehatan gitu. Tentunya kita juga harus merujuk dari apa yang dicantumkan atau apa yang disebutkan dalam bidang kesehatan yang mengenai manfaat daun sirih merah. Kemudian ketiga, penegasan ulang sebagai perumusan kemeri secara ringkas. Bagian ini sering pula disebut penutup atau simpulan. Nah, penegasan ulang itu berarti bisa dikatakan sebagai simpulan atau akhir dalam sebuah teks ya. Biasanya ditandai dengan kata oleh karena itu, dapat disimpulkan, atau maka. Ada kata maka dari itu bisa masuk ke dalam ciri penegasan ulang ya. Kata yang dijadikan sebagai patokan bahwa itu merupakan penegasan ulang. Selanjutnya ada struktur pembangun teks eksposisi. Ini berupa bagan ya, berupa bagan. Yang pertama itu tesis. Nah, ketika kita ingin membuat tesis berarti di situ harus ada isu, permasalahan, pandangan umum penulis. Ya, yang biasanya ditandai dengan kata merupakan atau adalah. Daun sirih merah merupakan apa gitu. Berdasarkan topik yang akan dibahas dalam teks eksposisi. Kemudian ada argumentasi. Nah, dalam argumentasi itu ada pendapat-pendapat, yaitu baik dari pendapat para ahli, para pakar, atau bidang-bidang tertentu, baik bidang kesehatan, pendidikan, ataupun yang lainnya. Dan di situ harus ada fakta dan data. Bisa berupa angka ataupun ya pendapat-pendapat. Selanjutnya itu penegas ulang, yaitu berupa simpulan ya. Biasa ditandai dengan kata oleh karena itu, maka dari itu, kemudian dapat disimpulkan. Nah, itu merupakan contoh kata yang sering atau pada umumnya ketika kita ingin menentukan penegasan ulang atau simpulan. Selanjutnya, mengidentifikasi struktur teks eksposisi. Ini contoh ya, contoh untuk menentukan struktur teks eksposisi yang berjudul sirih merah ya. Sirih merah merupakan jenis tanaman yang dijadikan obat tradisional oleh masyarakat. Tanaman ini bisa dibudidayakan untuk persediaan tanaman obat. Nah, ini merupakan tesis karena memuat permasalahan, ada permasalahan, kemudian ada argumen dari penulis atau pendapat dari penulisnya. Kedua, ada banyak peneliti yang memaparkan tanaman ini sering menjadi obat diabetes, MAH, kanker, dan obat ketombe. Nah, ini merupakan argumentasi. Kenapa? Karena di sini dikuatkan oleh
kata banyak peneliti yang memaparkan. Berarti di situ faktanya itu adalah bahwa ada manfaatnya atau obat daun sirih merah itu bisa mengobati diabetes, emah, kankernya. Itu menurut siapa? Menurut peneliti. Ya, penelitinya bisa dari bidang kesehatan atau bidang tertentu. Nah, ini merupakan argumentasi karena dikuatkan oleh fakta ya dari peneliti. Selanjutnya yaitu, maka dari itu bisa dipahami bahwa sirih merah bisa dipakai menyembuhkan beberapa penyakit dengan tradisional. Nah, ini merupakan penegas ulang karena ada kata maka dari itu. Ini merupakan contoh kata dari menyimpulkan ya. Maka dari itu merupakan penegasan ulang. Selanjutnya ada contoh yang lain, yaitu yang berjudul COVID. Nah, di sini COVID adalah, nah ini merupakan tesis ya, argumen dari penulis. Ini ya merupakan tesis karena ini merupakan argumen dari penulisnya. Kemudian dari kata banyak negara, dari kalimat banyak negara telah mencatat adanya korban. Nah, ini merupakan paragraf argumentasi. Kenapa? Karena di sini sudah ada fakta atau data ya, fakta dan data ya. Fakta dari beberapa negara, kemudian data-datanya itu berupa angka, yaitu korban dari COVID-nya, yaitu yang terkonfirmasi dan yang meninggal dunia. Kemudian dari kata oleh karena itu, nah ini merupakan penegasan ulang. Ya, mungkin itu materi yang disampaikan oleh Ustazah pada pekan ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustazah bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan tentunya kakak-kakak juga bisa mencari lebih luas lagi ya materi yang telah disampaikan oleh Ustazah agar ilmu pengetahuan kakak-kakak semakin bertambah. Nah, di sini ada tugas mandiri yang bisa kalian kerjakan untuk menentukan struktur teks eksposisi pada teks eksposisi yang berjudul manfaat lidah buaya. Nah, silakan kakak tentukan ya teks eksposisinya dengan cara tulis ulang teks manfaat lidah buayanya dan tentukan struktur teks eksposisinya. Jika sudah selesai, kirim melalui WA atau WhatsApp Ustazah. Cukup sekian pemaparan dari Ustazah. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan mengucapkan kalimat hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.